Sugeng sonten swira jamu godhong lumbu, swira ketemu pisan ketak lemu. Kowe lha Pak Wisnu. Aku lho iki. Aku tetep kuru, Pak. Ketak ya ketak lemu tak mau iki. Aku nyawang Pak Lukas iki kok ana sing beda apane tambah lemu sajake. Nggih. Nggih. Kemarin banyak di rumah. Betul ya? Sekarang sudah berani keluar rumah? Nah, puji Tuhan, ini kan buktinya kita sudah diberkati Tuhan untuk keluar dari rumah dan menikmati persekutuan bersama. Kita diberkati Tuhan untuk merayakan perjumpaan bukan lagi secara virtual. Perjumpaan secara virtual itu menjadi berkat buat kita di masa pandemi karena memang harus demikian. Betul ya? Pak. Ya? Virtual niku napa? Virtual niku kinten-kinten napa? Lah niki pertanyaannya bagus sekali nih. Pak Sugiman punya pertanyaan yang bagus buat kita. Virtual niku napa? Nah, kinten-kinten menurut Bapak Ibu kira-kira virtual ki apa ya? Nah, ini mbok mengko ana sing duwe pamawas ndak perlu takut jawab salah ora apa-apa gitu ya. Kalau menurut Ibu kalau mendengar kata virtual itu yang dibayangkan apa, Bu? Sering dengar kata virtual ya? Aktivitas, kira-kira aktivitas yang seperti apa? Aktivitas yang tidak ketemu langsung fisik. Nah, jadi aktivitas melalui handphone. Nah, sering WA-an, Bu? Gimana? Sering WA-an? Enggak punya WA. Sering teleponan? Gimana? Teleponan? Ya, ada telepon. Yang paling sering ditelepon siapa? Ya, anak. Anak lah, itu perjumpaan yang tidak langsung. Nah, karena Ibu itu tadi menjawab ya toh, ini ada kenang-kenangan. Nah, ini kenang-kenangan dari LPPS. Buku judulnya Hidup Berbuah. Doa meditatif buah roh, tulisan Pendeta Profesor Tabita Kartika Kristiani buat Ibu. Nah, tepuk tangan. Nah. Wah, kalau gini nanti dikasih tanya langsung angkat tangan Bapak Ibu. Betul, ada berapa Pak? Akeh. Nah, mari jangan pasif ya kalau ada lambi putih iki angkat tangan ngopo? Ngene apa piye? Ya pengen. Nah, boleh angkat tangan. Kudu jawab tapi mau pertanyaane Pak Sugiman iki mau. Virtual ki apa? Katanya tak tanya dulu ya Pak. Pak, virtual apa Pak? Ya aku cari di Google. Perjumpaan secara online. Secara online. Contoh yang terjadi di DKI Klaten. Ibadah. Rapat. Gelut. Belum pernah toh? Sama. Kasih enggak ya? enggak. Kasih enggak? Udah Pak. Kasih lah ya. Ya kasih. Nah. Ya tepuk tangan. Nih. Wah, nyenengke aku seneng banget ketemu sedulurku sing setiap pagi mengirim kepada saya satu ayat. Ada yang dikirimi oleh Bu Lydia? Angkat tangan. Satu ayat Bu Lydia. Wah, luar biasa ya. Wah. Yang pengen dikirimi nanti kontak saja Bu Lydia. Bu, saya mau dikirimi satu ayatnya.
pasti akan termotivasi. Jadi itu contohnya Pak, contoh sederhananya kayak gitu. Nah, atau Pak Sugiman juga punya gambaran virtual itu apa? Wah, kalau virtual itu bayangan saya lewat layar kaca, Pak. Oh, lewat layar kaca. Gitu Layar ya. kaca, layar HP. Nah, seperti itu, cuma lihat aja loh Pak, dari jarak jauh. Jarak jauh gitu ya. Ya, tapi ada gambarnya yang Ada bisa bergerak. gambarnya. Ya. Itu. Kira-kira itu menyenangkan atau tidak Pak? Enggak, pengalaman Pak Sugiman. Wah, ya anu Pak, enggak menyenangkan Pak. Ya tetap enak lah, emosinya itu loh Pak kurang. Emosinya kurang. Ya kaku ya Pak rasanya. Kaku. Iya. Iki jujur apa skenario, Pak? Jujur Pak. Oh, jujur. Jujur ya. Jujur. Jadi rapat secara online itu nggak enak gitu ya. Enggak enak Pak. Orang snack ya. Iya. Nggak ada snacknya. Tapi ada enaknya Pak. Hah? Tapi ada enaknya kok. Enaknya apa? Bisa disambi Pak. Disambi-sambi ya. Ibadah karo mbah-mbah. Rapat Pak. Apa meneh? Saya, Pak, Heeh. rapat atau bimbingan oleh pendeta itu enak kalau online, Pak. Rapat. Pakai baju pendeta, pakai kolar, atau kolor, orang kita. Iya. Atasnya kolar, bawahnya kolor ya toh? Tuh. Ya, jadi rapate karo mbah-mbah, terus dah ya karo isa-isa, ya, korah-korah ya toh. Nah, ditinggal melumah ya toh. Turu gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Dinamikanya itu tidak dapat. Nah, tapi tadi di keluarganya Pak Agus ini menarik. Ibadahnya itu dilakukan seperti pada hari Minggu dan seperti di gedung gereja. Ya. Harus baju resmi ya, Ya. baju rapi. Ya. Ketika menyanyi juga ikut nyanyi. Oh iya. Ketika diminta berdiri, Berdiri. ketika kolekta diedar, Ketika apa Pak? kolekta diedarkan, persembahan. Kalau ke belakang itu sekali-sekali Pak. Oh, sekali ke belakang, boleh ya? Ya. Boleh. Nah, itu tadi ceritanya Pak Agus menyebutkan karena orang tua mengajarkan kayak gitu ya. Ya. Adakah rawuh di sini orang tua? Pak, itu saya tahu Pak alasannya. Dia itu menantu Pak. Oh, bapak mertuanya meminta supaya ojo ngomong. Ojo terus ke. Ya, mengko nang mburi. Nah, oke. Orang mergo kuweden ya, Bro. Lah apa, Pak? Serius taat. Tenan nih, Pak. Ya. Nah. Yang mana coba saya boleh ketemu bapak mertuanya Pak Agus? Kalau Ada? kan tadi sudah kondur, Pak. Oh, sudah kondur? Iya, tadi kedinginan kan kalau misalkan jam 6 itu kedinginan gitu Oh, kan. gitu ya. Ya, jadi tadi terus sudah bersemangat tadi aku kudu melu gitu toh. Kudu melu. Setelah duduk-duduk di depan itu kok bilang aku kok kademen Oh, gitu. terus pulang. Iya. Ya, oke. Tapi dia bilang sama anaknya, Heeh. aku wakilono. Oke. Itu anaknya itu di situ itu ada dua. Yang itu. mana? Itu Oh, dua itu Pak. dua. Iya. Karena saya kagum pada bapaknya itu anaknya itu, saya mau titip hadiah buat bapaknya. Ini buat bapaknya loh jadi ya. Nah, nih nanti disampaikan kepada bapaknya. Ya, nanti sampaikan kepada bapaknya. Kuis untuk Pak Wisnu. Ya. Sebutkan nama Sama-sama. bapak mertua dari Pak Agus Halawa. Namanya Ya, namanya. Ayo. hadiahnya apa? Itu ada itu Pak yang Aku tanya ke Pak Wisnu. Oh. Karena aku takonnya itu pertanyaan yang susah saya jawab. Konang buri bae. Namanya Pak Jati. Pak Jati, wah ya, karena Jati ya punya pendirian yang kuat gitu ya. Jadi ibadah dilakukan secara online membantu kita untuk menghayati firman Tuhan
ketika pandemi datang dan kita memang tidak boleh berjumpa. Dan di situ kita mencoba untuk mengubah, kan pada waktu itu dari biasa onsite, ketemu begini, disuruh online, rasanya gimana? Loh, ibadah kok di rumah, pakai HP, nonton TV. Awal-awalnya ya kita awang-awangan. Nah, berjalannya waktu, kok penak ya? Ibadah nang omah, hujan-hujan, tidak perlu berangkat. Yang berangkat Pak Pendeta, penatua, petugasnya di gereja, kita di rumah saja. Nah, terus berpikirnya begitu. Berpikirnya, wis ning omah wae wong kepenak gitu ya. Ketika situasi berubah lagi, ya kita ibadah ketemu lagi di gereja. Kosek. Penak ning omah. Bisa disambi-sambi. Aku tahu macul karo persekutuan. Ini pengakuan dosa saya loh. Saya pengakuan dosa. Saya itu bertani. Ada persekutuan. Tak tinggal macul gitu loh. Pura-puranya ikut ning macul. Disambi-sambi. Nah, itulah yang terjadi. Ketika kita terlena menikmati fasilitas online, kita terlena dan melupakan bahwa ada juga kesempatan yang baik diberikan Tuhan supaya kita bertemu secara langsung. Apa bedanya ketemu langsung dan tidak langsung? Tadi Pak Sugi sudah cerita. Bedanya apa Pak? Ketemu langsung karo ora itu? Sak dong iki. Ya kalau ketemu langsung itu kan bisa jual jawil toh Pak. Jual jawil. Iya bisa gelenian Pak. Jadi ternyata ini kalau ibadah jual jawil itu Pak. Oh. Harus Gak ngerti saiki toh? Kebongkar. Jual jawil. Terus iya Pak. Yang jelas itu kan bisa memberi perhatiannya mungkin loh Pak ya, ketemu dengan banyak orang kan, oh sudah ketemu si A, terus ketemu si B, oh pengen ngobrol dengan si C, terus ngerasani si D, gosip, enak Pak, kalau di online kan lucu Pak, masa di online sudah bayar pulsa kok cuma untuk gosip kan, eman ya? Eman Pak, eman pulsanya. Ini yang membedakan kita karena terbiasa secara online dan menikmati itu seolah-olah itu adalah kita sepenuhnya, terus kita melupakan persekutuan yang nyata. Nah, tentunya kita perlu menemukan jawab apa yang seharusnya kita lakukan gitu ya. Firman Tuhan mengatakan, janganlah meninggalkan pertemuan ibadah kita. Nah, coba yang bawa Alkitab di Google itu coba carilah ayat itu. Yohanes 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25, coba dicek. Benar apa tidak? Kasih hadiah Pak. Iya. Aduh. Terus Pak kasih hadiah ini masih ada minyaknya masih ada loh Pak. Ibrani 10 ayat 25. 25. Ya. Coba dulu. Dicek dulu ya Pak ya. Harus dicek dulu nih. Benar Bu? Ibrani 10 ayat 25. Iki Ya. sajai Pak Pendeta ini ya lali. Aku wis niat terus kok ngomah. Ya ngono kuwi galagasi Pak, aja dibuka nang kene. Ayat Cotome 25. nakoki jane ya lali. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Terima kasih Bu ya. Wah, tapi hadiahnya itu
untuk yang bener dulu, nanti lagi ya, toh? Ya. Terima kasih ya. Ibu juga tak kasih hadiah. Sini Bu, sini, kasih sini. Nah, karena membacakan dengan benar Ibrani 10 ayat 25, tak kasih hadiah. Nah, ini wis nih. Hadiahku akeh, jadi aku tak bagi-bagi. Nah, ini. Nah, Ibrani 10 ayat 25 betul sekali. Aku mau nyape tak aling-aling nang dalan. Oke Pak, ya saya 10 ayat selawi nganti lali. Nah, janganlah melupakan pertemuan ibadah kita. Ibrani pasal 10 ayat 25 itu mengajarkan pentingnya kita berjumpa melalui peribadahan. Ibadah itu merupakan sebuah bakti kita kepada Tuhan. Maka kalau kita menyebut kata kebaktian dari kata bakti, sembah bakti. Bakti itu juga artinya sebagai sebuah tindakan kita untuk bekerja kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan janganlah melupakan pertemuan ibadah kita diundang untuk melakukan bakti, melakukan karya, kerja untuk Tuhan, kepada Tuhan. Supaya apa? Kita saling mengingatkan. Nah tadi Joal Jawil iki mau ya. Betul Pak ya? Iya Pak. Joal Jawil iki mengingatkan. Tadi dulu Pak. Nah gimana Pak? Mengatakan janganlah meninggalkan, menjauhkan diri. Kira-kira kalau ditanya lebih lanjut ya Pak ya, kenapa di situ di dalam kitab Ibrani itu sudah ngomong, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan orang. Kok sudah dibiasakan itu kira-kira penyebabnya apa Pak? Yang membuat orang membiasakan meninggalkan ibadah. Datang. Ya mau tadi ketika kita menganggap contohnya dalam cerita tadi menganggap bahwa dengan ibadah online itu semuanya bisa cukup buat kita. Kan nggak cukup itu saja. Manusia hidupnya kan dalam banyak dimensi. Ya. Kita diberkati oleh Tuhan. Sarana peribadahan online, ya itu berkat Tuhan yang luar biasa, harus disyukuri. Namun itu saja belum cukup, karena kita masih bersama dengan saudara-saudari kita yang lain secara real, secara nyata. Kita bersama dengan saudari kita secara real, secara nyata, maka perjumpaan nyata itu juga dibangun. Tadi satu itu orang menganggap dengan online semua serba beres dan selesai. Enggak, itu adalah alat, itu bukan tujuan kita. Itu. Yang kedua, kita biasakan meninggalkan ibadah itu karena dalam diri kita itu kemalasan diutamakan ketimbang karya bakti untuk Tuhan. Nah, malas itu biasanya akan membuat orang mencari-cari banyak alasan. Banyak alasan ya Pak ya? Banyak alasan. Mungkin ada yang punya alasan menarik Pak. Nah, kita tanyakan nih, kenapa kok ada yang dulu itu ya Pak, kadang-kadang juga heran ya Pak ya. Jagong berani. Pasar berani. Ke gereja banyak orang. Nanti kita perlu menjaga supaya tidak menyebarkan. Ya. Tapi kalau jagong berani. Pasar berani. Piknik. Oke. Mancing. Pit-pitan. Siap. Nah, nang gereja. Iki kok kaya curhat ki ngalami dhewe apa? Hah? Loh kan ini kan cerita pengalaman gitu.
Nah, Ya, tadi Pak Sugiman mau mancing dalam arti adakah alasan-alasan yang membuat umat itu memang sudah seperti ini tapi tidak bergereja. Tanda petik dalam lingkungan kemalasan tadi ya. Nah, kira-kira adakah alasan yang memang menjadi penghambat untuk kita bergereja? Satu, hadiahnya jangan buku terus dong, Pak. Sembako. wah kuwi. Oh, Minyak iki goreng. naiki. Satu kesempatan Bapak Ibu yang mau jujur gitu ya. Kadang yang menghambat untuk segera bersekutu itu apa begitu? Monggo Bapak Ibu. Ini biasanya Ada minyak ibu-ibu ini goreng. yang mengejar nih. Ah kuwi. Betul minyak goreng kah? Wedang jahe. Iya ini minyak goreng ini. Iya ini minyak goreng Pak, betul Pak. Antara wedang jahe karo minyak goreng kok meh padha. Oh, iya ini. Mari Bapak Ibu satu dulu yang mau sharing apa sih yang mengganjal, apa sih yang benar-benar menghalangi untuk kemudian oh, aku menyang gereja tapi sudah alasannya apa gitu. Ada? Ya, monggo Bu Idang. Terima kasih kepada Bapak. Terima kasih jawabannya. Oh, belum toh. Belum, Nah, ini Pak. udah dikasih kok. Untuk alasan kita tuh ogah-ogahan di gereja, itu pertama, mungkin di rumah tuh kita banyak pekerjaan. Ya. Kedua, itu mungkin keadaan badan kurang enak. Atau kita punya masalah yang begitu rumit, yang susah dibesarkan. Jadi kita tuh kalau mau ke gereja itu, kalau dalam keadaan mendongkol hatinya, atau kita tuh baru ada kesedihan apa bagaimana, itu rasanya itu sulit ya untuk pergi ke gereja. Yang ketiga, itu mungkin terbebani dengan keluarga seperti cucu ya. Biasanya cucu itu ada temannya, itu enggak ada temannya. Kalau mau diajak mungkin itu ada sesuatu masalah pribadi. Jadi tidak bisa ya untuk mengajak cucu. Mungkin Bapak Pendeta sendiri sudah tahu ya. Tahu? Oke. Ya begitulah. Yang terakhir itu mungkin tidak bisa ke gereja karena yaitu ada sesuatu, mungkin karena saya tuh gimana ya di gereja tuh ada masalah dengan teman apa bagaimana. Aku tuh kalau ke gereja kalau lihat si A atau si B itu rasanya kok mangkel gitu. Jadi aku tuh males gitu. Ya kiranya cukup sekian Bapak Pendeta. Terima kasih. Matur nuwun, Bendang. Wah, luar biasa. Puji Tadi Tuhan. saya mendengar suara bendang itu seperti mendengar Penyiar radio Pak. penyiar radio aku matur nuwun karo kowe. Cia. Suaramu pancen penak dirungokake. Bu Endang, untuk angkringan umat periode berikutnya Bu Endang terlibat dalam acara ini. Cocok kita ketemu dengan calon pemain bintang. Plus ngajarin joget Pak. Monggo, Tadi lanjut Pak Wisnu. kita sudah mendengar ya dari Bu Endang itu ya. Arep ketemu Pak Sugiman, lah piye? Aku harap Pak Sugiman masih memiliki unek-unek yang belum terungkapkan. Apa saya pulang aja ya Pak? Ya, begitulah kira-kira. Alasannya itu, dan yang namanya alasan itu pasti dicari-cari, dan terus dicari kan. Gitu ya. Nah, jadi itu yang membuat kita menjauh dari pertemuan ibadah kita. Berarti tidak boleh ya Pak beralasan-alasan seperti itu. Nah, kita mesti belajar untuk mengekang diri kan gitu ya. Itulah kan penting buat kita mengekang diri supaya kita ingat kembali pada panggilan yang tadi dibacakan dari Nats. Kalau panggilan saya apa Pak? Kalau begitu. Lah, kira-kira apa maksud akan karo aku? Saya ngerti Pak Sugiman ya Pak Sugiman. Oh iya ya Pak. Rismen gitu loh tadi.
The Rich Man gitu loh panggilannya. Wah, The Rich Man itu lah cuma bisa-bisanya aja. Jadi Pak Sugiman itu kan punya pengalaman bersama Tuhan setiap hari dalam doa pribadi, dalam merenungkan firman Tuhan secara pribadi, lewat perjumpaan dengan orang lain. Itu coba dihayati. Kalau begitu panggilanku apa gitu. Nah, untuk mempertajam panggilan itu salah satunya lewat pertemuan ibadah kita. Kan diingatkan supaya kamu saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Ya. Berarti jagani kalau lupa. Jagani kalau Lupa. Karena kita banyak lupa. Itu tadi. Jadi kalau diingatkan seharusnya Bersyukur. bersyukur ya Pak ya. Ojo nesu. Oh, janesu. Ya. Nah, itu memang kendalanya kadang-kadang ketemu secara langsung itu membuat kita itu ya karena ketemu langsung gadok gabrus kita lebih mudah tersinggung. Nesu-nesunan, jotak-jotaan. Kalau gereja kok isine nesu-nesunan, jotak-jotaan, itu perlu diwaspadai. Karena itu bisa membuat hilangnya spirit persekutuan kita. Apa Pak dibaleni Pak? Kok ketoke kok bahasanya apik tadi lho. Apa nih? Tadi lho. Kalau gereja isine nesu-nesunan, Iya, nesu-nesunan, jotak-jotaan, jotak-jotaan. perlu diwaspadai. Mm-mm. Karena bisa membuat kita kehilangan spirit persekutuan. Sirip. Spirit. Daya, kekuatan. Oh, spirit. Wah. Spirit Pak, iki mau krungu sirit ngono lho. Ayo padha Pak. Oh, iki sadis gorungan iki. Spirit. Ya. Spirit iki apa kean? Spirit persekutuan. Kaya spiritus. Pak Lukas tahu jelas apa durung? Belum. Tenane. Tenan Pak. Coba cek Pak Lukas. Spirit itu apa Pak? Spirit semangat. Nah, ngono. Oh, semangat. Jadi kalau kita itu juta-jutaan, nesu-nesunan itu sekutuan kita mesti hilang. Kita lega ketemu. Nah, karena itu penting buat kita memasuki masa endemi. Ya, sekalipun naik turun ya, itu wajar lah ya. Dinamikanya naik turun. Kita bersyukur yang pertama gereja kita itu sekarang tambah pengalaman. Betul ya? Kita punya pengalaman yang tambah dari sisi peribadahan lebih variatif. Ada yang onsite, yang langsung, ada yang online. Dulu-dulu kan ada namun kurang berkembang. Nah, sekarang ini adanya pandemi memaksa kita untuk berkembang. Itu dijaga, tetap dijaga. Itu adalah anugerah Tuhan. Jadi tetap itu secara online dibangun supaya GKI Klaten itu karya-karyanya itu menjangkau kemana-mana. Jadi orang di namanya Papua, orang di Nusa Tenggara, orang di Amerika, di seluruh dunia ini bisa menyaksikan persekutuan, kesaksian dan pelayanan kita melalui media yang dimiliki. Dan GKI Klaten itu dalam saya juga sering nonton itu. Mari kita beri tepuk tangan dulu, kita apresiasi ya. Wah itu. Oh, kalau online itu berarti yang lihat itu bisa seluruh dunia ya Pak? Sak dunia lah, saya aja sering nonton kok. Dari mana itu Pak? Ya dari rumah. Oh. Gitu. Nonton Pelangi, nonton Pak Lukas. Apa enggak terlihat yang ngantuk-ngantuk itu Pak?
nek pas diilangke. Oh, ya. Berarti itu Apik kabeh gitu. pinternya yang nganu itu Pak ya, yang nyuting itu Pak. Ora ono kok ngene iki. Ora ono. Tapi Ora Pak, ono. Heeh. kalau yang online yang jenengan lihat tadi, tadi nek ngantuk-ngantuk kan dilangke. Heeh. Nek sing do pas do nganu buka IHP ketok ndak Pak? Ora ketok. Ora ketok. Ora ketok. Aman. Oh, aman ya? Aman. Padune jenengan ada buka IHP to. Soale saiki buka HP pas kebaktian kuwi ditakoni alasannya apa? Buka Alkitab. Kuwi WA-an apa buka Alkitab ora ngerti. Ya ora ngerti ya toh. Pak Wisnu, sebentar, Ya. ini ada ceritanya. Sekitar 3 minggu ini kalau kebaktian saya memang mengatakan kepada jemaat, ayo bijaksana menggunakan HP. Nah ini termasuk yang, kok aku kan buka Alkitab Pak. Begitu. Oh iya. Ya aku ya percaya wae tau begitu. Memangnya Makanya saya kan WA-an, aku juga saya bilang itu gitu, baca aku Alkitab, nggak kok. melarang, tapi bijaksana begitu. Gitu Pak ya. Padahal loh Pak, HP-nya nggak ada Alkitabnya. Ngakunya ada Alkitab. Wah. Nah, jadi itu yang pertama ya. Kita mensyukuri pandemi ini membuat kita tambah pengalaman. Yang kedua, kita memasuki endemi di mana kita boleh berkumpul kembali. Maka ini juga adalah berkat Tuhan yang perlu untuk dirayakan bersama-sama. Ketika gereja dibuka kembali untuk bisa beribadah bersama-sama secara penuh, itu artinya ada kesempatan baru lagi untuk kita menumbuhkan panggilan kita bersekutu, bersaksi, dan melayani dengan lebih luar biasa lagi. Kita ingin kan GKI Klaten menjadi berkat, betul ya? Kita ingin banyak orang mengalami Tuhan melalui GKI Klaten, betul ya? Kalau itu menjadi kerinduan kita, maka kita juga membangunnya, mewujudkan impian itu melalui kesatuan hati, kesatuan fisik di antara kita. Nah, maka untuk kita semua kemalasan tadi, ayo disingkirkan jauh-jauh. Nggak usah repot-repot bikin alasan atas kemalasan kita. Kita memang harus siap untuk beranjak dari kenyamanan di rumah untuk melakukan yang baik bersama-sama di ruangan ini, di tempat ini. Anak-anak, cucu kita diajak lagi, ayo, ke gereja bareng engkong. Nanti tak belikan bubur di dekat gereja, depan toko sepatu. Anu ya kata ya? Tidak ada ya? Iya itu Pak, apalagi loh Pak, kalau sudah ditulis di grup WA ini, hari ini ada potong B2, nah, itu langsung nanti pulang gereja mampir 17 Jaya. Nah, itu saya membayangkan nih kadang-kadang anu Pak, mbok ya kalau di pas ketemuan gini nih ya bisa nyambi-nyambi juga itu loh. Misalnya kalau sudah selesai gereja itu bisa belanja-belanja, bisa ya kayak gitu dulu lah ya. Nah. Enggak apa ya intinya itu seperti istilah keren itu loh, one stop shopping, ya. one stop shopping. Waduh. Gereja one stop shopping. Wes, pergi ke gereja dapat firman Tuhannya, dapat wareg juga dapat. Langsung pulang tidur. Enak itu. Nah. Dan itu akan terjadi kalau dalam diri kita ada spirit tadi loh, spirit yang didasarkan pada kerinduan kita berbakti pada Tuhan.
Seperti yang dikatakan dalam kitab Ibrani yang sudah dibacakan tadi. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Siap Pak, siap. Sebentar Pak, Heeh. saya jadi ingat untuk beberapa hal yang disampaikan Pak Wisnu. Lah kok wis tekel ndok barang? Sebentar, Heeh. ada kuis, yaitu tadi dikatakan Pak Wisnu bahwa kita diajak untuk mulai kemudian menghidupkan kembali gereja kita untuk memenuhi 3 tugas panggilan gereja. Ada hadiah 1 minyak goreng plus. Nah. Pertanyaannya sebentar, sebutkan 3 tugas panggilan gereja dalam bahasa Yunani. Nah. Wasa. Oh, kreatif loh yo, kreatif loh, ayo. Pak Yoyo, mari. Guri kae. Salah, maaf Pak, salah. Itu semboyan reformasi. Masih ada Pak. kesempatan, ayo, mari. Kalau bahasa Indonesia wis bolak-balik diceritakan bahasa. Ayo, siapa Yunaninya. yang bisa? Ayo, yang muda, Pak Agus Mulia. Nah, ini saja. Ya, jadi 3 tugas panggilan gereja itu yang pertama koinonia, persekutuan. Yang kedua itu marturia, gentine iki bersaksi. wae. Dan yang ketiga adalah diakonia, melayani. Terima kasih Pak Wisnu. Ya, terima kasih. Ya. Jadi tadi wah, jebule belum, Pak Pak. Lukas wis luwe. Pura-puranya gawe kuis jebule arep wes jan iki pinter-pintere Pak Lukas iki ngono kuwi lho. Yo belajar modus itu loh Pak. Satu lagi Pak, pertanyaan Ya. Pak. Mungkin ini tadi kan dikenalkan Pak Wisnu itu dari LPPS. Adakah yang tahu singkatan dari LPPS? Itu bahasa Indonesia atau bahasa Yunani Pak? Bahasa apa Pak? Ya. Bahasa apa itu LPPS? Bahasa Indonesia. Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia, jangan khawatir. Tidak menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Yunani atau bahasa Jawa. Pakai bahasa Indonesia. LPPS. Mohon saya diberitahu, ya, karena saya tidak tahu. Oke, ada yang angkat tangan pojok. L-nya Lukas, P-nya Pelangi, penilai Pan Binton, Itu ya. P-nya Pelangi, Lukas, Pelangi, Pan Binton, S sapa? Saktim. Itu tadi. Ya. Oh ya. Lembaga sertifikat LPPS, ya, lembaga sertifikat. Pak Wisnu ganti jeneng nek kok LPPS. Ya. Oh itu ya Bu Elika ya. Yang mana? Ini nih Depan Bu dulu. Elika. Lembaga pemilu. Lembaga Pembinaan dan Pengadilan Sinode. Ya, kita kasih tepuk tangan. Lembaga Pembinaan dan Pengkaderan Sinode. Iya, Ya, terima puji kasih. Tuhan. Jadi itu lembaga miliknya GKI dan GKJ Bapak Ibu. Jateng. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Siapakah nama lengkap beliau? Ayo ngatung dulu no. Ini yang dari desa. Pak Susilo. Pak Susilo. Bapak Wisnu Sabto Nugroho. Iya, puji Tuhan. Puji Pak, Tuhan. jenengan sudah terkenal Pak. Ya. Sudah tahu. Ya. Oke Pak, ini masih satu ini Pak. Apa mau Oke, jadi buat tadi Bapak aja? Tadi kita kan diingatkan bahwa panggilan kita itu bersekutu, bersaksi dan melayani.
kita diberkati Tuhan media online, namun itu belum cukup. Sebab kita adalah pribadi-pribadi yang diciptakan Tuhan secara utuh dan menyeluruh. Maka janganlah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita, supaya kita saling mengingatkan satu sama lain. Dengan begitu kita akan bertumbuh bersama-sama. Dan GKI adalah rumah kita bersama. Pertanyaannya, tahun berapa GKI Klaten didewasakan? Tahun berapa GKI Klaten didewasakan? Ada yang tahu? Kemarin sudah tahun 55 tahun. Ya. Tahun berapa? Tanggal 30 Maret tahun 69. Salah. Aduh, salah. Salah toh? Ayo. Klunya kemarin Siapa ada yang mau? Ibu? Betul. 69. Ibu mau berapa? 69. Ini mantan kepala kantor, Pak. Oh iya, betul loh. Ya. Betul ya? 69 ya? Kemarin kita ulang tahun yang ke-55. Kemarin ulang tahun yang 55, Pak. 55. Jadi 67. Kurang loro. Ya. Neng 67 pun 69. 67 Bu. Nah, apa ya? Tapi karena ibu tadi itu adalah orang yang dulu bekerja di sini sebagai kepala kantor, hadiahnya. Ya ora apa-apa dikai. Wah, murah hati ki ngono kuwi ya. Itulah saya kira persekutuan, Pak. Gunanya kayak gitu. Kalau kita rukun, guyub, percayalah kita mesti pengen ketemu, rindu untuk ketemu, rindu untuk bertumbuh bersama-sama. Kaya ning angkringan ngene iki, ngene iki. Oke, Pak. Sudah selesai ini? Saya kira begitu, Pak. Oke, kita berarti kembali